Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Aziz bin Syah dari kampus IAI Ngawi, Fakultas Tarbiyah, Program Studi PGMI, dan peserta PKDP UIN 1 Tulungagung 2024. Saya mengajar di semester 1 Prodi PGMI di konsep dasar pendidikan, yang mana anak-anak kami akan ingin mengetahui bahwa ini tentang konsep dasar pendidikan, yang mana pertemuan ini yaitu tentang membahas karakteristik siswa MI maupun SD. Karakteristik siswa SD maupun MI ini untuk mahasiswa semester 1 ini harus mengetahui dahulu bahwa bagaimana nantinya ketika Anda mengajar. Jadi untuk merencanakan dan menerapkan strategi, metode, model mengajar, Anda harus mengetahui karakter-karakter anak SD maupun MI. Perlu diketahui bersama ya, untuk anak-anakku mahasiswa PGMI semester 1, bahwa ada 3 hakikat anak yang Anda harus ketahui. Yang pertama adalah ada aliran nativisme. Aliran nativisme itu apa? Aliran nativisme itu adalah keterampilan, kemampuan yang sudah tertanam sejak lahir. Pada intinya, aliran nativisme ini bertumbuh kembangnya sejak lahir, atau dalam bahasa Jawanya wis gawan bayi. Itu tidak bisa dirubah, artinya seperti itu. Jadi kemampuan-kemampuan yang sejak lahir itu sudah tertanam dalam peserta didik kita. Itu termasuk aliran nativisme. Yang kedua yaitu tentang aliran empirisme. Empirisme ini adalah segala sesuatu berdasarkan pengalaman penglihatan secara indrawi atau langsung. Jadi pada aliran empirisme ini adalah pengalaman-pengalaman anak yang mana itu dilihat langsung oleh anak. Jadi misal contoh, anak belum tahu apa-apa, anak kelas 2 MI, kelas 3 MI, kelas 3 SD atau MI, yang mana dia belum tahu apa-apa, dia melihat langsung, pengalaman langsung, oh di sana ada pohon yang berbuah, misalkan dia belum tahu apa-apa, jadi melihat pengalaman secara langsung, melihat suatu penglihatan dan yang dialami langsung, itu adalah aliran empirisme. Yang ketiga yaitu aliran konvergensi. Jadi konvergensi ini adalah perkembangan manusia yang dipengaruhi oleh faktor-faktor bawaan lingkungan secara bersamaan. Jadi artinya ada konvergensi, itu anak bisa bertumbuh kembang. Bertumbuh kembang bagaimana itu? Ya manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, faktor sekolahan, faktor didikan orang tua, yaitu adalah bagian-bagian dari aliran konvergensi. Tumbuh kembangnya dia itu melalui faktor-faktor lingkungan, itu adalah aliran konvergensi. Jadi ada 3 poin di sini ya. Yang satu aliran nativisme, yaitu aliran yang sejak lahir sudah ada kemampuannya. Yang kedua berdasarkan penglihatan langsung, pengalaman langsung yang dilihat. Dan yang ketiga konvergensi, yaitu adalah perkembangan melalui yang mengalami perkembangan lingkungan yang di sekitar. Jadi itu. Selanjutnya karakteristik anak SD MI. Tadi kita bahas hakikatnya ada 3 tadi. Yang selanjutnya adalah karakteristik anak MI maupun SD. Di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah dalam segi antropologis.
Nah, Anda harus tahu nih antropologis itu apa. Calon-calon guru yang profesional, apalagi calon-calon guru MI atau SD, ya harus luar biasa, harus mengetahui ini karakteristik anak-anak. Nah, yang pertama antropologis. Antropologis itu apa? Anak didik pada akhirnya sebagai makhluk individual, sosial, dan makhluk sosial. Jadi pada intinya dari segi antropologis hakikat anak ini adalah sebagai makhluk individu, sosial, dan makhluk sosial, tidak terlepas dari kesosialannya makhluk individunya, bagaimana cara berkembang kepada teman-temannya, perkenalan sosialnya itu pasti ada. Itu dalam segi antropologis. Kemudian yang kedua dari segi perkembangan fisik dan psikologis. Dalam perkembangan fisik dan psikologis ini, anak didik sejak dalam kandungan mengalami perkembangan jasmani dan kejiwaan. Artinya bagaimana? Artinya ada tumbuh kembang secara fisik maupun psikologis. Jadi pada intinya ada tumbuh kembangnya anak. Misalnya anak umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, pasti ada tumbuh kembangnya, entah itu secara fisik maupun secara psikologis atau secara SDM-nya atau pola pikirnya, itu harus Anda ketahui. Yang ketiga dari segi konteks sosial. Konteks sosial ini adalah anak didik yang memiliki latar belakang pribadi dan sosial yang berbeda-beda. Artinya bagaimana? Pasti anak didik mempunyai karakter yang berbeda-beda, mempunyai kepribadian yang berbeda-beda. Jadi secara umum pasti mempunyai kepribadian yang berbeda-beda. Itu Anda harus ketahui ya. Terus selanjutnya yaitu jadi ada 3 poin ya tadi ya. Yang pertama adalah hakikat anak tentang aliran nativisme itu sejak lahir. Kemudian yang kedua, aliran empirisme itu pengalaman langsung yang dihadapi oleh anak. Dan yang ketiga adalah konvergensi, yaitu pertumbuh kembangkan anak. Itu pada hakikatnya anak itu ada 3 poin ini. Gunanya apa, tujuannya saya menyampaikan ini? Ketika Anda nanti menjadi seorang guru setelah lulus dari sini, Anda tidak bingung, Anda tidak gugup. Jadi Anda akan mengetahui dan merancang pembelajaran yang pas bagi anak-anak khususnya di sekolah dasar MI maupun SD. Yang terakhir adalah karakter anak dalam segi antropologi. Anak itu adalah makhluk sosial individual. Dan yang kedua adalah perkembangan fisik dan psikologis. Itu sudah ada perkembangannya, jasmaninya dan kejiwaannya. Dan yang terakhir tentang konteks sosial, yang pasti dalam konteks sosial ini pasti pribadi sosial anak satu dengan yang lain berbeda-beda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan di kelima ini membawa manfaat untuk kita semua dan selalu kita diberikan sehat lahir batin dan tetap semangat dalam perkuliahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.